Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan setiap kami. Maka Tuhan, pagi hari ini kami datang beribadah, mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi, firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai, sukacita. Firman Tuhan mengadakan mujizat, mengadakan tanda bagi orang percaya. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Yesus kami beroleh kemenangan sukacita dari kerajaan sorga. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini beribadah pada Tuhan, yang percaya pulang beribadah ada berkat mujizat baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kembali kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman, katakan selamat beribadah, happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sekitar saudara juga boleh. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberi damai sukacita, amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya, pagi hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang membawa saudara dan saya pada damai, sukacita, kekuatan yang baru. Haleluya. Mari kita buka bersama-sama Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Kita akan membaca satu ayat saja. Saudara yang membawa catatan, saudara yang mau mencatat, silakan siapkan catatan saudara. Dan kita akan baca Matius 11 ayatnya yang ke-28. Saya yakin saudara pernah mendengar atau pernah membaca ayat ini. Kita baca sekali lagi di pagi hari ini. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Sekali lagi saudara, ini adalah ajakan Yesus Kristus. Ajakan atau undangan kasih daripada Tuhan Yesus. Ya, lebih daripada seruan keagamaan, tapi ini adalah undangan pribadi. Ajakan pribadi dari juru selamat, dari Yesus Kristus, Tuhan saudara dan saya. Ya saudara, Tuhan Allah saudara dan saya yang empunya kerajaan sorga mengajak kita semua. Untuk apa saudara? Untuk saudara dan saya kita mengalami damai sukacita. Ya, bahasa lainnya kelegaan. Sama-sama katakan dengan saya, kelegaan. Ya, hari ini firman Tuhan saya beri tema kelegaan bagi hidupmu. Amin. Siapa yang mau lega dalam hidupnya? Siapa yang percaya dalam Yesus ada kelegaan? Katakan amin. Ya, saya berdoa ada kelegaan bagi kesehatanmu, ada kelegaan bagi rumah tanggamu, ada kelegaan bagi bisnis usahamu, ada kelegaan bagi hidup saudara dan saya, ada shalom sukacita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, secara linguistik, secara kamus bahasa Indonesia, kata lega sendiri itu berarti satu rasa, yaitu yang hilang sesak di dada. Nah ini kalau secara kesehatan gitu saudara ya, orang yang rasa sesak di dada hilang itu lega saudara, merasa lapang. Ya, hilang kecemasan, kekhawatiran, atau ada ketenangan. Ya saudara, jadi hilang rasa sesak. Ya, kalau saudara mungkin pernah dada sesak, lalu sesaknya hilang, nah itu menjadi lega. Ya saudara, atau contoh misalnya saudara pakai baju misalnya atau celana misalnya agak sempit gitu saudara ya. Lalu setelah dilepas lega rasanya saudara ya. Pasti sangat lega saudara. Saya ingat saudara ketika saya sama istri menikah saudara. Waktu kami mau menikah ibadah pemberkatan itu saya disuruh sama orang bridalnya pakai di dalam kemeja itu pakai ini saudara, kayak untuk mengecilkan perut. Waduh saudara, itu acara pernikahan itu saudara, harus senyum, perut ditahan, tambah ngantuk. Wah, ya, setelah acara saudara dilepas, oh rasanya lega sekali. Ya, kemarin saya ngobrol dengan
salah satu teman ya saudara, ketika dia teman saya ini saudara ikut rombongan perjalanan rohani yang kemarin mereka ada di Israel. Ya, harusnya mereka tiba di Jakarta di Indonesia hari Sabtu ya saudara, Sabtu kemarin ini saudara. Tapi seperti yang saudara mungkin lihat di berita ya saudara, bahwa ada banyak yang terjadi di Israel ya, dan mereka bersama rombongan akhirnya terpaksa tidak bisa pulang di hari Sabtunya ya, akhirnya harus ya stay sampai dengan hari Selasa kalau tidak salah. Jadi harusnya Sabtu sudah di Jakarta tapi tidak jadi. Jadi Sabtu, Minggu, Senin ya kira-kira sampai hari Selasa mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Ya saudara, mereka ya, teman saya katakan bahwa ini pengalaman rohani benar-benar luar biasa. Di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara dan saya, kita ya tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Amin. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya di akhir zaman kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Maka saudara ya, teman saya sempat cerita saudara, mereka juga banyak jemaat Tiberias dan ada banyak orang-orang yang lain, mereka sampai masuk di bunker ya beberapa kali dalam satu hari ya, bolak-balik gitu saudara. Saya tanya bagaimana perasaannya ketika bisa kembali pulang ke Indonesia. Wah, lega banget katanya. Iya saudara, leganya bagaimana? Pokoknya leganya tidak terbayangkan. Sangat mengucap syukur dan sangat-sangat lega. Ya, dia cerita saudara, sampai di Jakarta landing, sampai di Indonesia dia langsung cari nasi Padang saudara. Karena di sana nggak ada nasi Padang saudara ya. Di sini ada nasi Padang. Dia langsung menikmati kebaikan Tuhan. Ya, karena hatinya lega. Ya, sama-sama katakan dengan saya, hati yang lega. Amin. Hati yang lega yang dicari oleh banyak orang hari-hari ini. Maka saudara, ayat yang barusan kita baca, Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mari datang kepadaku. Mari itu adalah satu ajakan, sekali lagi, satu undangan ya kepada orang yang ada di sekitar Yesus. Mereka mengalami beban di dalam apa saudara? Di dalam beribadah yang monoton, beribadah kegiatan keagamaan yang sistem keagamaan yang pada saat itu saudara sangat-sangat memberikan beban di hati. Ya, saudara, mereka sangat-sangat mengalami yang namanya beban dan juga tekanan. Ya, padahal mereka kelihatannya beribadah, tapi hatinya ya saudara mengalami beban. Ya, hatinya tidak mengalami kelepasan, tidak ada kelegaan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa ya mari datang kepadaku engkau yang letih lesu. Mari semua saudara dan saya hari ini, siapapun kita. Mungkin ya kalau secara fisik tidak terlihat ya saudara Bapak Ibu. Tapi ketika saudara dan saya kita datang di hadapan Tuhan, kita tidak bisa berpura-pura. Ya, kita bisa pura-pura kepada sesama, suami bisa pura-pura sama istri bisa pura-pura sama suami. Tapi di hadapan Tuhan kita gak bisa berpura-pura. Dan di hadapan Tuhan kita pasti akan menerima kelegaan yang sejati. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar bersama-sama ya saudara, kelegaan yang dicari orang. Bagaimana ya agar hati kita menjadi lega. Agar hatimu, hatiku lega di tengah-tengah kehidupan dunia yang hari-hari ini tidak menentu. Ya, dunia hari-hari ini sedang tidak menentu. Ya, apapun yang hari ini kita lihat saudara, banyak resesi, banyak virus, banyak penyakit, banyak kejahatan di mana-mana. Yang pertama, mari saudara dan saya kita datang pada Yesus, lupakan yang lalu. Orang yang mau lega di dalam hidupnya harus datang pada juru selamat. Terima undangannya, terima ajakannya. Ya, saudara dan saya, kita dalam hidup ini punya selalu yang namanya pilihan. Ya, di dalam hidup saudara dan saya, kita selalu punya yang namanya keputusan. Ambil keputusan yang tepat. Ya saudara, bahwa dunia ini kita tahu saudara, dunia tidak memberi ketenangan. Tapi Yesus memberi ketenangan bagi saudara dan saya. Yesus memberi kedamaian bagi saudara dan saya. Datang pada Yesus. Ya, setelah datang pada Yesus, lupakan yang lalu, pandang ke depan, jangan ingat-ingat yang lalu. Yuk kita lihat sama-sama Filipi 3, 13 dan 14. Apa yang Alkitab katakan di sana? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14, dan berlari-lari
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, panggilan sorgawi. Ya saudara, panggilan sorgawi adalah hadiah dikatakan saudara. Filipi pasalnya yang ketiga dikatakan di sana saudara bahwa panggilan sorgawi adalah hadiah untuk saudara dan saya. Panggilan sorgawi artinya undangan untuk pesta di sorga. Saya berdoa saudara dan saya, suatu hari kita diundang pesta di sorga. Amin. Harus percaya, itu sebabnya tinggalkan yang lalu, lupakan yang lalu, pandanglah ke depan. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Ya saudara, orang yang mau maju ya harus melupakan apa yang di belakang. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya, gereja ini pun selalu mengingatkan kepada saudara dan saya, Tuhan mengajar ya mendiang pendeta Pariaji, gembala sidang saudara dan saya. Mari kita para suami istri, para pribadi, saudara dan saya, lepas pribadi, lupakan yang lalu, jangan saling menyakiti, jaga kasih mula-mula agar suatu hari kita terangkat ke sorga. Amin. Ya, saya percaya saudara Bapak Ibu, jika hari ini setiap pribadi kita datang berseru kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Ya, saudara, kita menghampiri Tuhan, jangan malu. Ya, saudara, setiap kita di hadapan Tuhan sama, katakan amin. Ya saudara, tidak ada yang berbeda. Saudara dan saya, kita di hadapan Tuhan sama. Itu sebabnya mari secara pribadi datang pada Tuhan. Apa yang hari ini saudara dan saya kita lakukan ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan pasti jawab segala doa, segala keluhan, segala kerinduan, segala cita-cita, harapan saudara dan saya di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita lihat Mazmur pasal 34 ayat 17. Bersama-sama saudara kita lihat. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan apa? Mendengar dan apa? Melepaskan mereka dari segala apa? Kesesakannya. Ya saudara, mereka mengalami kelegaan, sesaknya diambil. Ya kalau orang sesak napas gimana sih? Napasnya kan pasti nggak enak ya. Iya saudara, kalau orang bilang saudara, kalau orang Jakarta bilang napasnya Senin Kemis. Iya saudara, napasnya satu-satu gitu saudara. Nggak enak saudara, perasaan yang sangat-sangat tidak enak. Tapi ketika orang percaya berseru, ya Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan. Tuhan memberi kelegaan kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya kita punya hubungan dengan Tuhan. Berseru, justru kalau lagi ada masalah jangan diam. Tapi datanglah berseru, datanglah memohon pertolongan Tuhan. Amin. Orang kadang saudara justru kalau lagi dalam masalah malah diam. Malah menangisi keadaan, menangisi situasi. Jangan saudara. Ya, ketika orang mulai menangisi situasi, menangisi ya apa yang terjadi tanpa melakukan apa-apa, artinya tanpa melihat ke depan, ya sudah meninggalkan yang lalu, ya percayalah tidak akan terjadi apa-apa. Ya saudara, tidak akan terjadi jalan keluar atas semua pergumulan persoalanmu. Tapi ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk berseru kepada Tuhan, ya saudara, untuk datang kepada Tuhan. Di sanalah Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus mendengar. Roh Kudus akan bekerja, mengangkat segala bebanmu, mengangkat segala kecemasanmu, mengangkat segala kekhawatiranmu, dan Tuhan memberi kelegaan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kebaikan, ada damai sukacita, ada mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini saudara ditulis oleh Raja Daud sebagian besar. Ya saudara, Daud menulis saudara apa yang dia lakukan ketika dia sedang dalam masa-masa ya saudara sesak dadanya. Dalam masa-masa pergumulannya. Pergumulan berat yang dialami oleh Raja Daud itu sebagian besar hidupnya selain menghadapi musuh-musuhnya adalah dikejar oleh Saul. Ya saudara, dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita lihat Mazmur 77. Ya saudara, bagaimana saudara dan saya kita melupakan yang lalu. Bagaimana kita masuk yaitu dalam hadirat Tuhan. Maju terus ke depan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatanmu. Amin. Jadi hari ini saudara, firman Tuhan mengajar saudara dan saya sangat-sangat praktikal. Bagaimana kita datang pada Tuhan, berserulah kepada Tuhan dalam doa. Milikilah hubungan
ya bersama dengan Tuhan. Saudara jangan ya saya dorong ya saya anjurkan jangan males datang sama Tuhan. Jangan berpikir ya Tuhan mau dengar saya enggak ya? Saya diterima enggak ya? Seperti yang tadi saya sampaikan, di hadapan Tuhan saudara dan saya kita semua sama. Amin. Di hadapan Tuhan, Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, jangan datang pada manusia dulu, tapi datang dulu kepada Tuhan. Kebanyakan orang biasanya saudara datang ke orang dulu baru datang pada Tuhan. Kebalik saudara, datanglah pada Tuhan lebih dulu. Baru kalau saudara mungkin perlu ya saudara berbicara kepada sesamamu, silakan saudara berbicara kepada sesama. Tapi jangan lupakan Tuhan yang terutama. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang terutama. Ya, maka ketika engkau menjadikan Tuhan yang terutama, engkau akan mengalami kekuatan, kemenangan, kelegaan dari Tuhan saja. Yang membawa damai sejati, tidak kekurangan yang baik. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Lupakan yang lalu, bagaimana caranya kita bisa melupakan yang lalu? Alkitab mengajar saudara dan saya, Mazmur 77 tadi saudara, bahwa aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan ingat-ingat yang lalu, tapi ingatlah pertolongan Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup saudara dan saya. Nah ini penting, kenapa? Karena iblis gak pengen kita ingat-ingat pertolongan Tuhan. Dia pinginnya kita lupa sama pertolongan Tuhan. Karena ketika manusia lupa dengan kebaikan pertolongan Tuhan, manusia akan tetap bersedih di dalam keadaannya, situasinya. Iya ya udahlah begini aja ya. Iya ya udah deh, ya kayaknya kita nggak maju, kayaknya kita nggak berhasil, kayaknya kita nggak diberkati. Iya ya, kayaknya susah sembuh ya, obatnya mahal soalnya. Ya udah deh, meratapi nasibnya sendiri. Tapi Yesus berjanji, aku akan beri kelegaan kepadamu. Mari yang berbeban berat, mari yang letih lesu, mari yang hari ini menghadapi pergumulan persoalan. Siapapun saudara pada hari ini, saudara juga yang di live streaming, saudara dan saya ambil keputusan. Untuk apa? Ingat kebaikan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, ingat kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, mengatakan kebaikan Tuhan. Amin. Saya paling senang saudara, ya saudara, satu sikap ini, mengingat kebaikan Tuhan dan mengatakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena itu akan menguatkan hatimu. Amin. Ya saudara, God's goodness, if you remember God's goodness, it will strengthen your heart. Itu akan menguatkan hatimu. Hati kuat dulu, saya percaya ketika hatimu kuat, tubuhmu kuat. Ketika hatimu kuat di dalam Tuhan, maka terjadi kesembuhan ilahi. Katakan amin. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, hatimu dikuatkan oleh Tuhan, saya percaya pekerjaanmu pasti diberkati. Keluargamu pasti dipulihkan. Ekonomi saudara pasti naik. Saudara dan saya bebas dari segala yang jahat. Dalam berkat pelindungan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Iya saudara. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini ya lagi-lagi kita diingatkan. Jangan kita jauh hati kita dari Tuhan. Iya saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan saja kadang menghadapi tantangan persoalan. Tapi orang-orang tersebut tahu apa yang harus dilakukan. Amin, berseru kepada Tuhan. Dan ingat kebaikan Tuhan. Perkatakan semua yang hari ini saudara dan saya kita alami di dalam Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud mengatakan saudara, aku hendak mengingat ya setiap perbuatan Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Apa sih pekerjaan Tuhan? Oh Tuhan, Engkau yang membuka laut. Engkau yang membelah Tebrau jadi dua. Engkau yang memberikan roti mana kepada bangsamu. Ya Engkau yang Engkau yang memberi air kepada mereka ketika mereka yaitu haus. Engkau yang membuka mata orang buta ya Tuhan Yesus. Engkau memberi kuasa kepada murid-murid sehingga mereka melayani dengan luar biasa. Engkau yang membuat orang timpang berjalan. Yesus, Engkau yang membangkitkan Lazarus 4 hari mati jadi bangkit. Katakan amin. Yesus yang beri makan 5.000 orang laki-laki. Ya, ketika mereka lapar ada 5 roti dan 2 ikan. Amin. Yesus yang bekerja di dalam hidupmu adalah Yesus yang sama. Yang dulu mengadakan mujizat, dia sama sampai hari ini, besok dan selama-lamanya. Dia mengadakan mujizatnya di tengah orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seorang penulis buku rohani bernama Bill Johnson. Ya saudara, dia menulis dalam bukunya, dia mengatakan setiap kali engkau menerima perjamuan kudus, ini dahsyat saudara, tubuh dan darah Yesus, engkau mengingatkan iblis akan kegagalannya dan betapa engkau, saudara dan saya, sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Siapa yang percaya saudara dan saya disayang banget sama Tuhan Yesus? Katakan sama-sama dengan saya, aku disayang Tuhan Yesus. Coba bilang sama kanan kiri saudara, ya, yang ada sebelahnya bilang, kau disayang Tuhan Yesus. Ayo bilang, jangan malu. Ya, walaupun sebelah saudara wajahnya agak kurang meyakinkan. Tapi Tuhan lihat hati, Tuhan gak lihat wajah. Amin. Saudara dan saya, kita harus benar-benar menyadari identitas kita di hadapan Tuhan. Amin. Karena identitas ini saudara, ini punya dampak yang banyak, ya, yang sangat luar biasa kepada kehidupan rohani saudara dan saya. Ada banyak orang yang akhirnya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena merasa rendah diri. Karena akhirnya tidak percaya. Ketika saudara dan saya menyadari, mempercayai identitas saudara dan saya, kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus berikan darahnya, tubuhnya bagi saudara dan saya. Maka hari ini saudara dan saya dinyatakan sebagai anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Anak-anak kerajaan sorga, anak-anak kerajaan sorga, bahwa yang ada di dunia, yang mengganggu, ya bahkan sakit penyakit, segala kejahatan, segala roh mara bahaya, tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya saudara, identitas kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Saudara dan saya harus percaya bahwa saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa melupakan yang lalu. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Amin. Jangan ingat-ingat lagi yang apa sudah ada di belakang. Pekerjaan iblis itu saudara Bapak Ibu suka ngingetin kita semua kesalahan-kesalahan yang lalu. Semuanya udah selesai. Amin saudara. Sama-sama katakan dengan saya, sudah selesai. Ketika kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan tidak melakukannya lagi, itu sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Ingatlah bahwa engkau adalah anak kerajaan sorga yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Iya saudara. Ya, ketika saudara dan saya berangkat dari dasar kebenaran firman Tuhan yang benar tersebut, saudara dan saya akan mengalami ketenangan, kelegaan dari Tuhan. Sehingga apa? Karirmu maju. Sehingga apa? Keluargamu dipulihkan. Sehingga hubungan suami istri boleh kembali pulih, boleh berbahagia, diberkati, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Amin. Iya saudara, itu sebabnya saudara dan saya kalau kita terima darah Yesus perjamuan kudus, kita harus sungguh-sungguh saudara Bapak Ibu. Iya saudara, mungkin saudara ya ada waktunya saudara di luar, di rumah ya mungkin kita bercanda atau tidak serius. Tapi terima tubuh darah Yesus, ini darah kehidupan. Kita harus sungguh-sungguh, katakan amin. Darah Yesus lah yang memberi kehidupan atas hidup saudara dan saya. Amin. Seorang anak bayi yang lahir tidak punya saluran pembuluh darah di jantungnya, bayi Esther saudara, bahkan saudara dinyatakan hidupnya tinggal 2 bulan. Tapi ketika menerima darah Yesus, setiap hari menerima perjamuan darah Yesus. Saudara 6 bulan kemudian, ya karena keperluan untuk kesaksian, dan kembali cek ke rumah sakitnya yang berbeda. Karena pada saat itu gembala sidang mengatakan, cek ke hospital yang baru, rumah sakit yang baru. Dinyatakan saudara hasilnya, dinyatakan jantungnya sehat, tidak ada kelainan apapun. Di dalam jantungnya itu ada saluran pembuluh darah. Yang tadinya dinyatakan tidak ada, menjadi ada. Oleh darah Yesus, oleh kasih Tuhan, saudara dan saya, kita melihat kebaikan, kemuliaan, berkat mujizat yang indah dari kerajaan sorga. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, pandang ke depan, lupakan yang lalu. Amin. Yang kedua, sama-sama hari ini bagaimana hatimu mengalami kelegaan dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya manusia kita memang seringkali kita melihat ada kesalahan, ada kekurangan. Tapi hari ini saudara, jangan biarkan kesalahan itu dipelihara. Ya, yang kedua hari ini akui segala dosa di hadapan Tuhan dan berjuanglah untuk kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Yuk kita lihat sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini janji Tuhan bagi kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Kalau kita mengaku dosa, kalau kita datang kepada Tuhan, ya saudara, jujur di hadapan Tuhan, tidak ada yang tahu. Cuma Tuhan dan saudara, ya setiap kita dengan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di hadapan sesama kita bisa pura-pura, di hadapan Tuhan kita nggak bisa pura-pura. Ya saudara, dan hari ini saudara, Alkitab mengingatkan saudara dan saya, Dia setia dan adil. Ya saudara, Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan Dia adil.
kepada orang-orang yang datang mengaku, ya sudah segala kelemahan kekurangannya Tuhan adil. Tuhan setia, Tuhan mengampuni, dan Tuhan menyucikan setiap anak-anaknya dari segala kejahatan. Kenapa? Karena dosa yang dipelihara, kesalahan yang dipelihara, itu akan jadi apa? Akan jadi beban dan akan menjadi kutuk. Kita tolak kutuk, katakan amin. Saudara dan saya menang dari segala kutuk, katakan amin. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari, banyak orang Kristen yang maaf ya saudara, menyepelekan hal ini. Ya saudara, ya udahlah nanti ajalah bertobatnya ya, nanti ditunda-tunda. Saudara, hidup ini kita nggak ada yang tahu. Usia tidak ada yang tahu. Hidup ini misteri, saudara Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Amin. Saudara minta kebaikan dari Tuhan segera. Tapi kalau bertobat ditunda, itu nggak fair ya kayaknya ya. Ya saudara, ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan berkati dong Tuhan, tolong dong Tuhan, jawab dong Tuhan. Banyak orang saudara, orang Kristen pingin saudara doanya dijawab dengan cepat, betul? Iya saudara, jarang orang Kristen yang mau sabar saudara Bapak Ibu. Tapi ketika melakukan kelemahan kesalahan, ada dosa pelanggaran, ya banyak orang Kristen yang apa? Menunda. Sama-sama katakan dengan saya, jangan tunda. Iya. Karena ketika menunda, maaf saudara, semakin sering menunda, semakin jauh yang namanya ketenangan. Semakin sering menunda, kita datang pada Tuhan untuk memohon pengampunan dan kita bertobat, berjuang di dalam kehidupan kita setiap hari, semakin jauh ketenangan. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus mengundang kita, mengajak kita, datanglah kepadaku. Ya, Yesus katakan kepada saudara dan saya, Matius 11 ayat 29, ya ayat lanjutannya dari ayat pembukaan tadi, kita mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Ketenangan diperlukan oleh semua orang. Orang yang kerja, orang yang berkarir, profesional, orang yang dagang, orang yang usaha, orang yang keluarga, anak muda, ya saudara, orang-orang lanjut usia bahkan. Semua perlu ketenangan dalam hidup. Semua perlu kedamaian saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara, Yesus katakan pikulah kuk yang kupasang. Ya, Yesus katakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Belajarlah daripadaku. Saudara pernah lihat kuk? Tahu kuk itu seperti apa? Ya, kira-kira seperti ini nih gambarnya nih saudara ya. Nah, ini nih kuk nih saudara ya. Biasanya dipasangkan pada, boleh next slide. Nah, ini saudara, biasanya pada hewan ini saudara, di atas lehernya itu kuk namanya. Iya saudara, Yesus yang berkata bahwa ya kuku enak dan ringan. Karena apa? Karena Yesus menolong, menggendong saudara dan saya. Amin saudara. Hidup ini, ya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita nggak capek, kita nggak letih lesu. Katakan amin. Kenapa? Karena sesungguhnya lah Tuhan Yesus lah yang menggendong kita. Amin. Bukan kita sendiri yang berjalan. Kita nggak berjalan sendiri. Katakan amin. Ya, saya catat di sini saudara Bapak Ibu, ketika kita mengakui segala kesalahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, itu bukanlah satu kelemahan. Percayalah, saat itulah kita akan memiliki kedamaian dan kekuatan baru untuk berjuang. Katakan amin. Ya, saudara, beberapa minggu yang lalu saya ketemu ada satu jemaat Tuhan, seorang bapak di waktu itu saya melayani di Jambu 2 Bogor. Bapak ini ya saudara memohon dukungan doa ya untuk bisnisnya, untuk keluarganya. Ya saudara, dan saya tanya dulu sebelum kita berdoa, ya Bapak punya ada keluarga, istri, anak-anak, ada Pak Pendeta. Ya saya sekarang mengucap syukur Pak, tadinya saya nggak punya apa-apa, tapi sekarang saya punya usaha bisnis yang maju. Oh puji Tuhan, kok bisa Pak? Nah dia cerita sedikit, ya dia kesaksian saudara, awalnya dia adalah orang yang sangat-sangat terikat dengan yang namanya judol. Saudara pernah dengar judol? Judi online. Nah itu saudara, sangat-sangat, waduh saudara, pokoknya udah gak bisa lagi hidup tanpa itu saudara. Ya benar-benar setiap hari isinya judol-judol, keluarganya pun akhirnya jadi sengsara. Istrinya pun udah gak tahu lagi harus bagaimana. Sampai singkat cerita satu titik saudara, ya Tuhan berbicara kepadanya, dan singkat cerita dia sungguh-sungguh bertobat meninggalkan semua ya kehidupan lamanya, dia memberi diri dibaptis. Ya setelah itu dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Utangnya di mana-mana, nggak punya apa-apa. Ya saudara, saudara lihat apa yang Tuhan lakukan kepada orang yang sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan adil dan setia, katakan amin. Saudara perlahan-lahan hidupnya diubahkan. Dan benar-benar ajaib saudara, nggak dalam waktu yang lama.
Iya saudara, dia meninggalkan semua hidup yang lama, benar-benar tidak lagi yaitu seperti yang dulu judi-judi lagi saudara. Hari ini saudara rumahnya 3. Iya saudara, benar-benar luar biasa. Usahanya di mana-mana. Dan dia mohon dukungan doa supaya keluarganya dalam berkat kasih setia Tuhan. Dari tidak punya apa-apa menjadi penuh kemuliaan Tuhan. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan melimpahkan kasih-Nya, melimpahkan kemuliaan-Nya, mujizatnya nyata bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau berubah di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Seperti yang saya suka sampaikan saudara Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh berubah, bertobat dalam hidupnya. Saya ketemu saudara, nggak pernah yang saya ketemu miskin kere, nggak pernah. Ya karena apa saudara, orang-orang yang mau berbalik datang kepada Tuhan, pasti Tuhan sayang. Pasti Tuhan terima sungguh-sungguh. Asal saudara dan saya juga sungguh-sungguh meninggalkan yang lama, tidak melakukannya lagi. Saudara dan saya, kita tahu Tuhan adil dan setia. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara pada hari ini. Bagaimana hatimu lega? Saudara dan saya mengalami kelegaan, dilepaskan dari segala keterikatan dan beban. Ya saudara, bahwa setiap perkara-perkara yang terjadi hari-hari ini ada di dunia ini saudara Bapak Ibu, dalam hidup manusia. Ya, banyak sekali yang mengikat manusia, bahkan saudara, orang Kristen. Banyak orang Kristen yang terikat dengan apa? Ya, dengan nggak bisa tidur karena terikat obat-obatan. Ya, saudara. Terikat dengan apa? Terikat dengan ya, maaf saudara ya, tontonan-tontonan yang ya tidak sehat, ya saudara. Terikat, ya saudara. Terikat nggak bisa tidur dengan baik, jamnya berubah misalnya. Terikat dengan apa? Terikat dengan ya banyak hal-hal yang seperti contohnya tadi yang saya sampaikan saudara, dengan judi online. Ya, dengan ya kebanyakan hari-hari ini ada begitu banyak perkara yang kita hadapi sehingga itu bisa menjadi beban. Ya, saudara boleh kita lihat ke layar langsung Yesaya 10:27, Isaiah ya chapter 10 verse 27, New King James Version. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Amin. Kenapa saya ambil ayat ini saudara dari terjemahan New King James Version? Karena kalau saudara lihat di terjemahan barunya tuh nggak ada kata minyak urapan. Kalau kita lihat ayat ini saudara, di terjemahan ini, di kalimat terakhir ada kata anointing oil. Katakan sama-sama, anointing oil. Anointing oil itu minyak urapan. Iya saudara, terjemahan ayat ini saudara, bahwa satu hari ya yang namanya beban dan yang namanya kuk atau beban itu dihancurkan oleh kuasa minyak urapan. Katakan amin. Di akhir zaman sekali lagi, banyak orang-orang yang cemas, banyak orang-orang takut, banyak orang mengalami beban. Iya saudara, beban itu dalam bahasa Inggris burden. Next slide please. Burden itu beban, yoke itu cook. Iya saudara, itu sebabnya ya Tiberias, saudara dan saya hari ini kita mengucap syukur oleh Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus. Gembala sidang saudara dan saya diajar minyak urapan untuk menghancurkan segala beban, melepaskan manusia dari segala kutuk, mengurapi kita menjadi warga sorga, kita dijaga malaikat, kita diberkati berhasil sembuh. Saudara dan saya, kita diundang pesta di sorga. Amin. Siapa yang punya iman suatu hari diundang pesta di sorga? Siapa yang percaya selama di bumi, di dunia, saudara dan saya dijaga malaikat, hidup berhasil dalam berkat, berbahagia dalam kasih Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin hari Jumat ada baptisan selam. Ya, saudara, puji Tuhan saudara, ada begitu banyak orang-orang yang dibaptis memberi diri menjadi warga sorga. Amin. Mereka datang, kebanyakan dari mereka datang dengan beban. Mereka datang dengan apa? Dengan kehidupan hati yang berat. Iya saudara, ada yang dibaptis datang saudara, sebelum dibaptis cerita ya supaya orang tuanya dijumpai Tuhan, supaya keluarganya dijamah Tuhan, karena satu-satunya yang ikut Yesus hanya dia. Dan saya percaya saudara Bapak Ibu, bahwa itu bukan kebetulan. Kalau dia boleh dijamah Tuhan, dijumpai oleh Tuhan Yesus. Ada seorang remaja perempuan sambil menangis, dia berkata, tolong doakan supaya orang tua saya juga suatu hari nanti bisa dibaptis. Dan kami percaya, saya pribadi percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Kalau Tuhan selamatkan gak satu, pasti seisi rumahnya juga diselamatkan. Katakan amin. But it's just a matter of time. Itu tentang waktu. Dan waktu bukan bagian kita.
bagian kita adalah percaya. Bagian kita adalah taat. Bagian kita adalah hidup dalam pertobatan. Amin. Yang kita tidak mampu, serahkan sama Tuhan Yesus. Ada orang yang datang, saudara, beban berat, sangat beban berat, dia meninggalkan Tuhan Yesus lama. Dan kemarin dia mau dibaptis, dia mau kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Dia sudah banyak melakukan kesalahan dalam hidupnya. Puluhan tahun dia meninggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang datang dengan beban berat, dengan sakit penyakit. Ada banyak orang yang datang dengan beban berat, dia hampir frustrasi menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Saudara, bahwa iblis memakai saudara yang namanya beban, yang namanya kuk saudara. Supaya apa? Untuk menghancurkan manusia. Tapi Yesus mengundang saudara dan saya. Yesus memberi saudara dan saya. Kita hanya harus menerima dan percaya. Di dalam kuasa tubuh darah Yesus, minyak urapan, saudara dan saya dilepaskan dari segala yang jahat. You just have to open your heart. Buka hatimu. Itu saja, buka hatimu, biarkan Tuhan Yesus masuk di dalam roh tubuh jiwamu. Terima darahnya, kasihnya. Terima kemuliaannya, pengurapannya. Amin. Saudara dan saya buka hati dan terimalah. Kadang kita gak ngerti apa yang saudara dan saya kita hadapi. Tapi Allah tahu, Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Sebab dia punya rencana yang besar, rencana yang indah atas hidupmu dan hidupku. Dan Tuhan Yesus setia sampai selama-lamanya menyelamatkan, menggendong saudara dan saya, memberkati saudara dan saya, penuh kemuliaannya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Yesus, kau yang layak menerima pujian, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Yesus yang agung, Tuhan Yesus, Engkau kudus, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami jalan keluar di saat tidak ada jalan, di saat tidak ada harapan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan bagi kami. Tuhan yang sanggup untuk menyediakan ketenangan, damai, sejahtera, kelegaan di dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari ini, Tuhan Yesus, berbicaralah, Roh Kudus bekerjalah, berbicaralah pada setiap hati, mengalir roh sukacita, mengalir roh pertobatan, mengalir roh damai sejahtera, mengalir roh kebaikan, roh kebenaran. Segala kecemasan, segala kekhawatiran dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah hari ini, pagi ini Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, baik di Gereja Nias, jemaat Tuhan yang di live streaming dimanapun berada, kami yang beribadah sungguh hati kepada Tuhan, dalam nama Yesus, kami menerima kelegaan dari Tuhan. Kami menerima ketenangan hidup dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja di setiap hati. Di dalam nama Yesus, kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami bawa ucapan syukur terima kasih kami ya Tuhan, di dalam bentuk persembahan syukur terbaik kepada Tuhan. Kami percaya pekerjaan karir kami maju, usaha kami berkembang sesuai firman Tuhan, keluarga kami dipulihkan, diberkati, berbahagia di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan jadi rema baru, kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati, juga saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan kita bangkit berdiri saudara, sekali lagi kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi ini. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus mencintai setiap kita. Yang tubuh dan darah bercurah bagi setiap waktu. Darahmu tercurah bagi kami, menyuci dan menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan hilang, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan setiap hari kami dan keluarga rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah bagi keluarga kami. Kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, kami dikuduskan. Pikiran kami, perkataan, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak segala virus, kami tolak COVID. Oleh darah Yesus tidak terkapar, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus bersama keluarga, kami panjang umur, sempurna sehat, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, empedu sehat, pankreas sehat, usus kami sehat, lambung kami sehat, kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pada Tuhan jika hari ini ada pergumulan atau ada cita-cita harapan, pokok doa, minta pada Tuhan Yesus. Berkata-katalah dalam doamu kepada Tuhan Yesus. Minta yang terbaik dari Tuhan, minta mujizat Tuhan. Jika ada keperluan pribadi, kebutuhan rumah tangga, mintalah pada Tuhan Yesus. Sebab Dia setia dan adil. Sebab Dia mengasihi saudara dan saya. Mujizatnya selalu ada bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak jatuh celaka, kami tolak bahaya, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala yang jahat. Kami tolak fitnah. Dihalau darah Yesus. Tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah
pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara, naikkan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan, yang terbaik telah kita terima dari Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, dalammu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat minyak saudara. Saudara yang punya minyak, angkat minyak. Saudara yang di live streaming, saudara yang belum punya, nanti saudara boleh menerima dari depan. Dengan iman, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Warga sorga dijaga malaikat. Kita tolak celaka bahaya. Suatu hari saudara dan saya tangan kita digandeng malaikat terbang ke sorga. Saudara dan saya pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Selama di bumi, saudara dan saya, kami semua Tuhan Yesus dalam berkat perlindungan-Mu, setiap pokok doa umat-Mu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kelegaan dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan, penyediaan dari Tuhan, suami istri, rumah tangga, keluarga, anak-anak muda diberkati Tuhan Yesus. Maka perjalanan pulang umat-Mu dari gereja Nias dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok apa yang kami semua kerjakan sepanjang minggu dalam berkat kasih sayang Tuhan, kebajikan, kemurahan mengikuti kami sepanjang umur kami hidup, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang beribadah. Pak Henry dan keluarga diberkati, berkati Bu Intan dan keluarga, Pak Andre dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Boy dan keluarga diberkati, berkati Pak Noldi dan keluarga dalam usaha pekerjaannya berhasil, Pak Yobel dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua, yaitu rekan-rekan yang melayani worship team, berkati ya Tuhan Yesus, soundman, operator media dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tuhan berkati gereja Tiberias, semua acara program gereja diberkati Tuhan. Retret Winner Camp dalam nama Yesus, Bonar Gesyut diberkati Tuhan. Penerimaan mahasiswa STT Tiberias diberkati berhasil. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa dalam berkat kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat-Mu yang beribadah live streaming sekalipun dalam berkat kasih sayang Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas dalam nama Yesus. Daniel William juga diberkati bersama dengan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi, pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.